Pemerintah Kabupaten Waikanan menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang tingkat Kabupaten tahun 2025 di ruang rapat utama pada Rabu 12 Maret 2025. Pemerintah Kabupaten juga membahas mengenai Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2026. Musrenbang dilakukan dengan dua cara, yakni offline dan secara virtual Zoom. Wakil Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Astalasia, menyetujui RKPD dan RPJMD tahun anggaran 2025-2029. Musrenbang tingkat Kabupaten Waikanan tahun 2025 dilaksanakan di Aula Ruang Buai Pemuka Penggiran Tuha atau Ruang Rapat Utama pada Rabu 12 Maret 2025. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Waikanan, Ayu Astalasia, melalui virtual Zoom. PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Waikanan, Ari Antoni Tamrin, staf ahli Bupati, Asisten Setda, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan, Kepala Bagian Prokopim, Direktur RSUD Zainal Abidin Pagar Alam, 15 camat, dan para tamu undangan. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Ibu Wakil Gubernur dan Ibu Wakil Bupati Waikanan, staf hadirin yang saya hormati. Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang RKPD tahun 2026 dan konsultasi bakti rancangan awal RPJMD tahun 2025-2029 Kabupaten Waikanan diselenggarakan sebagai bagian dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan rancangan awal RKPD dan RPJMD sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Berikut saya sampaikan laporan penyelenggaraan Musrenbang RKPD tahun 2026 dan konsultasi bakti rancangan awal RPJMD 2025-2029. Pertama, waktu dan tempat. Musrenbang RKPD 2026 dan konsultasi bakti rancangan awal RPJMD 2025-2029 dilaksanakan pada hari Rabu 12 Maret 2025. Tempat ruang utama pemerintah Kabupaten Waikanan yang dilaksanakan secara offline dan secara online. Beserta kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, sekretaris daerah, kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Waikanan, camat se-Kabupaten Waikanan, akademisi, organisasi masyarakat, LSM, insan pers, serta tokoh masyarakat. Narasumber dan materi. Kegiatan ini menghadirkan narasumber baik dari Bapeda Provinsi Lampung yang menyampaikan kebijakan pembangunan provinsi dan sinergitas dengan RKPD Kabupaten Waikanan. Yang kedua, Bapeda Kabupaten Waikanan yang memaparkan rancangan awal RKPD tahun 2026 serta rancangan awal RPJMD 2025-2029 sebagai dokumen acuan pembangunan daerah. Yang ketiga, ada penyambah dari akademisi dalam hal ini dari Unila, kemudian juga OPD teknis terkait yang memberikan masukan mengenai prioritas pembangunan sektoral. Ibu Wakil Gubernur dan Ibu Wakil Bupati Waikanan serta hadirin yang saya hormati, hasil dari kegiatan ini akan dituangkan dalam berita acara konsultasi pagi dan berita acara Musrenbang yang akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan daerah sebelum tahap finalisasi dan penetapan. Pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen untuk melanjutkan proses perencanaan yang partisipatif, transparan, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
Demikian laporan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Musrenbang bertujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Waikanan tahun 2026 serta rancangan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Waikanan tahun 2025-2029. Wakil Bupati Waikanan Ayu Astalasiah menyampaikan, musyawarah ini merupakan langkah penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Rencana pembangunan harus selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Musrenbang merupakan satu tahapan yang dilaksanakan guna penyampaian visi dan misi pembangunan pemerintah Kabupaten Waikanan dalam jangka kurun waktu 1 tahun ke depan dan jangka panjang masa Indonesia Emas 2045 mendatang. Sebelum kita melangkah menyampaikan pokok-pokok pikiran, tidak salah ya bahwa pada hari ini kita masih berduka untuk Kabupaten Waikanan. Dari Musrenbang Dusun, dilanjutkan dengan Musrenbang Kampung, dilanjutkan Musrenbang tingkat kecamatan, dan pada hari ini Musrenbang tingkat kabupaten. Tentunya kami dari lembaga DPRD Kabupaten Waikanan sudah banyak menyerap aspirasi dari masyarakat ke depan. Mudah-mudahan apa yang diharapkan masyarakat bisa terakomodir, bisa representasikan dengan program-program pemerintah daerah Kabupaten Waikanan. Di samping itu juga perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, kedudukan tupoksi daripada DPRD tentu tidak akan kita bahas lagi, tapi kita sama-sama memahami dan memahami. Oleh sebab itu, selaku bagian daripada pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, maka dari itu ada beberapa hal pokok pikiran kami sampaikan pada forum hari ini. Mudah-mudahan ini dapat diakomodir dan dimaterialisasi ke depan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan termasuk pokok-pokok pikiran daripada Kabupaten Waikanan setelah kami rangkum. Untuk bidang pembangunan antara lain untuk peningkatan jalan lingkungan, perbaikan jalan 0-100, perbaikan rumah tidak layak huni, drainase, dan penyediaan perahu untuk mengantisipasi banjir serta penerangan jalan umum. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran yang lain untuk bidang pendidikan dan kesehatan, yaitu memberikan bantuan kepada siswa berprestasi serta menyediakan sarana dan prasarana kesehatan serta pendidikan yang layak. Selanjutnya, dalam pembahasan dalam penyusunan RKP tahun 2026, kami berharap kepada Bapeda Kabupaten Waikanan, ada yang Pak Bapeda? Oh ya, PRT Bapeda, agar kiranya melakukan implementasi kegiatan yang diusulkan oleh pokok-pokok pimpinan Dewan, dan harapan kita ke depan agar sinkronisasi dengan bupati dan wakil bupati terpilih serta sinkronisasi dengan program Bapak Presiden asal kita Bapak Prabowo Subianto. Itu harapan kita bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita akan membahas lebih lanjut, kiranya itu dari kami pokok-pokok pikiran lembaga DPRD Waikanan. Kabupaten Waikanan memiliki peluang besar dalam kemajuan pembangunan sektor ekonomi. Potensi tersebut terlihat dari faktor pendukung kekuatan kontribusi pertanian, luas wilayah, pariwisata, dan oleh sebab itu, visi Kabupaten Waikanan dalam RKPD, yakni Kabupaten Waikanan yang mandiri dan sejahtera. Mendiskusikan dan menyelaraskan prioritas pembangunan tahun 2026 dengan visi jangka menengah yang akan kita tetapkan dalam RPJMD 2025-2029. Sedang pada tahun 2023 pendapatan per kapita Kabupaten Waikanan baru mencapai 35.579.572, masih jauh dari pendapatan per kapita
Provinsi Lampung sebesar 48.194.215 maupun PDB per kapita Indonesia yang sudah mencapai 75 juta. Ibu Wakil Gubernur dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, pembangunan daerah menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Antara lain, saat ini bonus demografi belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir 2020-2024 hanya tumbuh 3,08%. Jumlah penduduk Kabupaten Waikanan mencapai 503.310 jiwa dengan mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian mencapai 142.056 jiwa atau 54,36%. Namun sektor ini dalam 5 tahun terakhir 2020-2024 rata-rata hanya tumbuh yaitu 0,706%. Kualitas itu bencana alam semakin sering terjadi. Tata kelola pemerintahan juga belum optimal. Hal ini terlihat dari indeks reklamasi birokrasi tahun 2023 baru mencapai 55,56 poin dengan kategori CC. Ibu Wakil Gubernur dan hadirin yang saya hormati, sesuai dengan potensi daerah yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, serta industri pengolahan yang besar dengan peluang dan tantangan yang ada dan selaras dengan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Waikanan 2023-2043 pada pasal 3 bahwa penataan ruang wilayah bertujuan mewujudkan ruang yang produktif, berkualitas dan berkelanjutan dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah dengan mendorong pembangunan sektor pertanian dan industri yang berbasis pertanian. Maka kebijakan yang dilakukan adalah terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi daerah dengan visi Waikanan mandiri dan sejahtera. Dengan misi 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat. 2. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, penguatan ekonomi yang produktif, mandiri dan pelayanan dasar. Yang kelima, infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar. Kebijakan dan program prioritas yang akan kita bahas dalam forum ini harus selaras dengan misi pembangunan tersebut. Hasil musyawarah nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rancangan RKPD dan RPJMD Kabupaten Waikanan yang kemudian akan disahkan oleh DPRD Kabupaten Waikanan. Diharapkan rencana pembangunan daerah dapat lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain musrenbang, pemerintah Bumi Rami juga menggelar forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran dari masyarakat terkait dengan rancangan awal RPJMD Kabupaten Waikanan tahun 2025-2029.
Forum konsultasi publik dihadiri oleh unsur masyarakat, ormas, dan para tamu undangan lain. Dalam forum ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan saran terkait dengan rancangan awal RPJMD. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut, pemerintah berharap Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik dapat menjadi sarana memperoleh masukan dan saran dari masyarakat dalam menyusun rancangan RKPD tahun 2026 dan rancangan awal RPJMD yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan di Kabupaten Waikanan. Dedi Tarnando, Asep Setiawan dari Waikanan melaporkan.